Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim wa huwa asdaqul qailin wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surahul Al-Azim. Amma ba'd, ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kepada iman jalan Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur dan sholawat sebagai tahmid dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, sudah menjadi kewajiban setiap khatib untuk mengajak mereka. Mari kita tinggalkan oleh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh-sungguh kita penuhi apa yang menjadi perintahnya, dan kita berusaha berupaya untuk meninggalkan seluruh larangannya. Inilah hakikat takwa yang sebenarnya yang harus kita implementasikan dalam diri setiap kita. Ikhwat iman, saum yang Allah tugaskan, amanahkan, wajibkan kepada kita, tujuannya adalah Allah ingin mentarbiyah kita. Allah tidak punya kepentingan sedikit pun, kecuali semua perintah Allah untuk kemaslahatan kita, kebaikan kita, hasanah kita sebagai hamba yang dipilih untuk akan dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Lalu apa saja tarbiyah di bulan Ramadan ini dengan saum ini? Al-Baqarah 183 Allah buat pernyataan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, Allah ingin menjadikan kita orang yang paling sukses, orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Siapa mereka? La'allakum tattaqun. Mereka adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah perjelas lagi di ayat yang lain, tidak ada orang yang paling mulia di antara kalian semuanya kecuali dalam diri mereka ada ketakwaan. Lalu yang kedua, dalam saum itu diawali 183, 184, 185 sampai 187. Ada korelasi, munasabah ayat 1 dengan ayat seterusnya. Apa saja untuk meraih derajat kedudukan ketakwaan ini? Di saum diajarkan faqiyatun tu'am miskin. Bagi mereka yang tidak sanggup menunaikan puasa karena usianya, maka Allah bimbing untuk mengganti puasanya dengan faqiyatun, dengan membayar fidyah. Apa tujuannya? Agar ada kepekaan sosial. Lapar kita, haus kita, mungkin hanya beberapa saat, beberapa waktu saja. Kita merasakan lapar dan haus, Allah mengajarkan kita, mentarbiyah kita bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita di Gaza yang mereka menunggu menanti setiap saat, setiap waktu apa yang mereka bisa nikmati. Kepekaan inilah yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Tidak hanya dengan saum akan melahirkan kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, emosional, tapi kecerdasan sosial ini akan lahir setelah saum kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah siapa pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yatubu biyadihi wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Walaupun dia ahli ibadah, ahli salat, tapi tidak memperdulikan saudaranya, fakir miskin, anak yatim, maka dikatakan oleh Allah, ikan ini
mendustakan. Dengan saum Allah mengajarkan supaya kita menjadi orang penerima. Selama kita menolong membantu sesama, maka saat itulah Allah akan membantu setiap saat dan waktu kepada kita. Wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni. Lalu di dalam saum, wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ada tatawwu, amalan-amalan sunnah selama Ramadan. Apa itu? Qiyam, tarawih. Bahkan Rasul sampaikan man qoma, tidak hanya man shoma, man qoma, barang siapa malamnya dia tarawih, imanan wa ihtisaban, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Siang dapat ampunan dari Allah dengan saum kita, malam dapat ampunan Allah dengan diam kita. Begitu sayangnya cintanya Allah kepada kita semuanya. Karena Allah tahu 11 bulan yang sudah kita lewati bersama, maksiat, dosa, terus kita lakukan. Mata, mulut, telinga, kaki, hati. Maka dengan Ramadan Allah lagi melebur semua dosa-dosa kemaksiatan kita. Sebagaimana saat kita lahir ke dunia bersih, suci, yudhu ala fitrah. Maka Allah ingin saat kita kembali padanya, kepangkuannya, berjumpa dengannya, suci, bersih, sebagaimana saat lahir kita ke dunia. Allah tidak punya pamrih apapun dengan perintahnya, kecuali semua untuk kita, untuk hambanya yang dipilih oleh Allah dengan iman Islam yang sudah Allah lekatkan dalam hati kita semuanya. Lalu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Lalu Syahrul Ramadan yang unzila fihi Al-Qur'an, di bulan Ramadan Allah tarbiyah untuk kita, kepada kita. Ada Al-Qur'an diturunkan di sana. Kenapa begitu mulia istimewanya bulan Ramadan? Karena ternyata di bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an, tanzilun min rabbil alamin, langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mulianya Jibril alaihissalam. Kenapa malaikat Jibril dijadikan penghulu daripada malaikat? Karena membawa kalam mulianya, kalam sucinya, la yamassuhu dan mutahharun, yang tidak satu pun diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah menyambahnya, menyentuhnya, kecuali dia suci dan bersih. Kemudian diturunkan kepada manusia yang termulia, paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Dalam dirinya, dalam tubuhnya ada Al-Quran sebagai akhlak dan amaliyahnya. Maka dimanapun ada Al-Quran diturunkan, dimanapun Al-Quran bersama siapapun, kapanpun, maka akan membawa keberkahan dan kemuliaan. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, Al-Majiyun, orang yang pandai membacanya, apalagi sampai mengamalkannya, ma'al karami biyawar baror, akan dibersamakan, disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia yang akan terus menyampainya, bersamainya, mendampinginya. Dalam hadis yang panjang Rasul menyatakan, tidaklah satu kaum yang sedunia kitab Allah, yang senantiasa membaca ayatnya, mentadaburinya, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah memberikan as-sakinah, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hati dan jiwanya. Wa haqqat hubul malaika, lalu malaikat disuruhkan, diperintahkan oleh Allah untuk menyertainya, membersamainya. Wa ghasiyatuhum rahmah, lalu dengan Al-Quran itu saat dikumandangkan turun rahmat Allah, sayang Allah, cinta Allah. Lalu wa dzakarallahu fi man indah, saat hamba-hamba itu membaca ayatnya, kalamnya, wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut namanya, Allah membanggakan dirinya. Kenapa? Kalamnya dikumandangkannya, kalamnya dilantunkannya. Kepada siapa Allah membanggakan? Fi man indah, kepada penduduk langit. Di hadapan para malaikat-malaikatnya, dipamerkan kita semuanya,
ya depan malaikat-malaikat mulianya. Karena Allah saking cintanya, saking sayangnya. Karena ayatnya terus tidak hanya kita baca, kita pelajari, kita kaji, kita tadabburi, bahkan sampai kita amalkan dalam kehidupan kita. Lalu di Ramadan, setelah kita melakukan puasa, fidyah, qiyam, tilawah Al-Quran, maka 186 sebagai hadiah berkas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wataka. Seakan Allah bicara dengan kita, "Hai hambaku, saum sudah kau lakukan, fidyah sudah kau tunaikan, Al-Quran sudah kau kumandangkan. Inilah hadiah terindah dariku." Apa itu hadiahnya? Ujibu da'wataka, karena aku telah memenuhi keinginanku, maka hai hamba-hambaku, aku penuhi semua keinginanmu. Ujibu da'wataka, akan dijawab semua doa-doamu. Dalam hadis Rasulullah SAW, doa usaha saya, doa orang-orang yang sedang puasa amat sangat saja. Maka saat inilah ikhwatal iman, mungkin ada permohonan kita, permintaan kita yang selama ini belum terijabah. Yakinlah di bulan suci Ramadan ini mungkin boleh jadi menjadi Ramadan terakhir buat kita. Ayo berbanyak doa kita, karena kita sudah memenuhi keinginan Allah, kemauan Allah. Allah akan penuhi keinginan kita. Ini dah janji Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang disayangi. Mudah-mudahan seluruh khutbah ada manfaatnya, sehingga amaliyah dan tarbiyah Ramadan bisa kita laksanakan, sehingga tidak hanya melahirkan kecerdasan spiritual, sosial, emosional, tapi Allah ingin naik derajat kehidupan kita. La'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hikmah wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu yahyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasfahul qadim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami, terima seluruh amal ibadah kami, saum kami, tarawih kami, sedekah, tilawah kami, ya Rabb, sebagai amal terbaik di sisi-Mu. Terima kasih ya Rabb, Engkau perjumpakan kami dengan Ramadan. Jika Ramadan ini ya Rabb, ampunan dosa-dosa kemaksiatan yang selama ini kami lakukan. Jadikan saum ini ya Rabb menjadi ampunan dosa-dosa kemaksiatan kami yang selama ini kami kerjakan. Ya Rabb, begitu banyak dosa dan maksiat yang terus kami lakukan, namun karena rahmat-Mu, karena cinta-Mu, Engkau tutup aib keburukan kami ini ya. Engkau tutup aib keburukan kami ini ya. Kami mohon sebagaimana Engkau tutup aib keburukan kami, tutup ya Rabb seluruh dosa-dosa kesalahan kami ya. Ya Rabb, berkahi sisa umur kami, berkahi sisa umur kami, berkahi ya Rabb sisa umur kami. Ini kami terus kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami. Wafatkan kami semua ya Rabb dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah ya rabbil alamin.